sempurna. Ya, dalam kualitas ini, mempelajari Dhamma juga tercakup di dalamnya. Dhamma yang dibabarkan dengan baik merupakan Dhamma yang baik pada permulaannya, baik pada pertengahannya, dan baik pada akhirnya. Dhamma murni dengan makna, dengan detail dijabarkan dengan sempurna dan murni, dan menunjukkan pakasana atau praktek mulia. Itu arti dari swakato. Ya. Jadi Dhamma itu sudah sempurna, dibabarkan, dijelaskan. Ya. Lalu yang kedua, sanditiko. Sanditiko di sini terlihat di sini dan saat ini. Itu ciri dari Dhamma. Artinya, Dhamma murni bisa dilihat dan dialami sendiri oleh para mulia di sini dan saat ini, dan membiarkan kotoran batinnya lenyap atau hilang, dan artinya membuat kekotoran batinnya lenyap. Itu sanditiko. Lalu akaliko, tidak dibatasi waktu ya dalam membuahkan hasilnya. Pengetahuan jalan akan membuahkan hasil langsung segera setelah kemunculannya. Akaliko. Ehipasiko. Ehipasiko di sini mengundang untuk dibuktikan, datang dan lihat. Dhamma layak dalam mengundang untuk dibuktikan dikarenakan kemurniannya. Lalu opanayiko, penuntun ke arah yang lebih baik. Pengetahuan jalan dan buah pantas untuk dibawa ke dalam batin melalui kekuatan pengembangan. Ya, penuntun ke arah yang baik. Lalu pacatang weditabo nyuhi, dialami secara langsung oleh para bijaksana. Dhamma yang mulia bisa dialami oleh para bijaksana dalam diri masing-masing. Seperti itu. Ya, itu adalah perenungan-perenungan terhadap Dhamma itu sendiri. Jadi, sekali lagi, Dhamma sudah dibabarkan dengan sempurna. Juga kan? Lalu terlihat di sini dan saat ini. Tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, penuntun ke arah yang lebih baik, dan dialami secara langsung oleh para bijaksana. Itu adalah ciri-ciri dari Dhamma itu sendiri. Kita harus berusaha memahami ini. Ya. Jadi kalau telah dibabarkan dengan baik, tapi kita belum ada mendapat manfaat atau perubahan setelah pelaksanaan Dhamma, setelah Anda mempelajari Dhamma, berarti ada yang perlu diperbaiki. Mungkin dari sisi yang pertama adalah pengertian kita terhadap Dhamma itu sendiri. Ya, karena Dhamma sudah sempurna. Karena mungkin dari sisi pengertian kita akhirnya tidak menjalankannya dengan baik. Akhirnya Dhamma tidak membuahkan hasil atau memberikan manfaat buat kita. Ya, itu yang harus kita koreksi lagi dan lagi. Dan juga terlihat di sini dan saat ini. Dari tataran yang kasar, menengah, dan halus, jelas sekali ada Dhamma di sana. Tinggal tergantung dari mana Anda, di mana Anda, gitu, di mana Anda berada, atau dalam tataran yang kasar, yang halus, yang menengah, atau yang halus, Dhamma akan terlihat. Dhamma akan terlihat begitu jelas, sesuai dengan kebijakan masing-masing dari si praktisinya itu sendiri, si praktek Dhamma itu sendiri. Ya, juga tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Nah,
Jadi setiap saat pun kita bisa merasakan dhamma, dan apalagi hasilnya. Ketika Anda berbuat baik, Buddha menjelaskan bahwa hasilnya akan juga dirasakan dan di masa akan datang. Hasil yang didapatkan. Mungkin orang akan mengharapkan hasilnya sesuai dengan harapan dia. Itu yang akhirnya tidak membuat seseorang menjadi tidak puas. Tapi dhamma itu sendiri ketika dilakukan akan memberikan hasilnya sendiri. Gitu. Hasilnya sendiri sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itulah ciri dari dhamma adalah berbanding lurus. Apa yang kita lakukan itu kita terima, mendapatkan. Saat ini pun ada. Dan nanti di masa yang akan datang pun kita akan mendapatkannya lagi. Makanya tidak dibatasi waktu. Juga mengundang untuk dibuktikan. Ya, Dhamma akan mengundang untuk dibuktikan dalam artian benar enggak? Benar enggak seperti ini? Anda sendiri yang harus membuktikan. Benar enggak seperti ini? Benar enggak kalau misalnya saya harus begini, nanti hasilnya begini. Benar enggak kalau meditasi misalnya, nimitanya muncul. Benar enggak kalau meditasi nanti bisa samatha, bisa sampai jana. Kalau benar enggak ketika meditasi vipassana, ujung-ujungnya bisa mencapai kesucian. Nah, itu kan mengundang untuk pembuktian langsung. Itu dari sisi meditasi. Dan yang lain-lainnya juga. Benar enggak pelaksanaan sila? Kalau saya melaksanakan sila, bisa mengembangkan meta saya. Benar enggak? Nah, ini yang terus dikoreksi. Terus dilihat, dibuktikan. Ya kan, meta saya, Brahma Wihara saya semakin kuat enggak ketika saya melaksanakan sila. Nah, karena Buddha menjelaskan itu. Terus juga bagaimana dengan pelaksanaan dana. Ketika saya berdana, apakah benar ini akan mengurangi keserakahan saya, akan mengurangi kepikiran saya, benar enggak? Jangan malah sering berdana jadi tambah pikir, jadi tambah serakah gitu, menginginkan ini itu terus gitu. Nah, di sini kan pengertian ini yang harus kita koreksi. Betul atau enggak? Kalau betul, dapat manfaatnya. Ya kan? Nah, terlihat di sini dan saat ini. Karena Buddha telah membabarkannya dengan jelas. Dan akibatnya pasti, manfaatnya juga pasti. Makanya mengundang untuk dibuktikan. Ya, seperti itu. Kalau enggak, sekali lagi, ada yang salah dari pengertian kita tentang pelaksanaan dhamma itu sendiri. Karena balik lagi, dhamma telah dibabarkan dengan baik. Nah, Opanayiko, menuntun ke arah yang baik, pasti dhamma akan menuntun ke arah yang baik. Ya, yang praktek dhamma akan mendapatkan kebahagiaan pasti. Kalau Anda pelajari dhamma, semuanya indah. Makanya dibilang indah di awal, pertengahan, dan akhir. Karena semuanya mengarah ke hal-hal yang baik. Kalau Anda pelajari, Anda akan mengerti sistemnya Buddha. Ya, dari yang belum siap, sampai yang tengah siap, artinya tanggung-tanggung, sampai yang siap benar gitu. Nah, itu semua by level, ada cara tahapan-tahapannya. Dan Buddha kasih petunjuk-petunjuknya lengkap, gitu kan, sesuai dengan di mana Anda berada, dan selalu mengarah ke yang baik. Ya, pasti Anda sudah tahu juga ya kata-kata ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan pikiran, itu ajaran para Buddha. Ya kan, dari situ saja satu kata, satu bait itu penuh makna. Memang kita harus jadi orang baik, tidak melakukan kejahatan. Dan dhamma dialami secara langsung oleh para bijaksana. Ya, di sini yang mendapatkan manfaat dhamma, yang mendapatkan
manfaat Dhamma atau pengalaman langsung dari Dhamma itu sendiri, orang yang praktek itulah. Yang praktek itulah orang-orang yang bijaksana. Makanya ketika orang yang selainnya tidak bijaksana, dia tidak akan mendapat manfaat dari Dhamma karena mereka rata-rata mengharap sesuatu yang sesuai dengan harapan dia, harapan tertentu, orang tertentu. Tidak sesuai dengan Dhamma itu sendiri. Tapi kalau orang bijaksana, dia akan melihat Dhamma itu sebagaimana adanya. Makanya dialami secara langsung oleh para bijaksana. Oh, hanya para bijaksana yang bisa selainnya mengalami langsung Dhamma itu sendiri. Tinggal pertanyaannya, apakah Anda termasuk di para bijaksana ini? Tapi para bijaksana ini pun mungkin by level juga bisa. Dari level yang kasar, ya mungkin kita termasuk yang bijaksana di sana. Di level yang menengah mungkin saja. Ada di level yang lebih halus gitu, ya mungkin saja. Nah, seperti itu. Jadi kategori bijaksana pun ya by level berhubungan dengan Dhamma. Nah, kita yang telah sekarang ini dalam masa Buddha Sasana, walaupun kita tidak punya kesempatan saat ini untuk bertemu Buddha langsung saat ini di kehidupan ini, tapi kita dalam masa Buddha eranya ajaran Buddha ya masih beruntung. Keberuntungan ini harus kita manfaatkan benar-benar untuk belajar Dhamma. Ya, harus belajar Dhamma, praktek Dhamma. Ya, Buddha bilang di Kalama Sutta, ya jangan karena tradisi, jangan bukan karena desas-desus, bukan karena opini dari guru sendiri, bukan juga karena misalnya ada si A bilang mengatakan seperti ini, dia bilang seperti itu. Ya, tapi kalau Anda mengerti, Anda melihat itu sesuatu yang bermanfaat, dan cocok dengan Anda dan memberikan manfaat, Anda harus laksanakan. Bukan, oh kita harus melakukan ini karena dia bicara, karena menurut ini begini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Anda harus lihat bermanfaat atau tidak untuk Anda yang Anda lakukan. Gitu. Ya, karena di masa yang akan datang, ya Buddha sudah memprediksi ada misalnya bahaya di masa yang akan datang. Ketika Dhamma sudah mulai mengalami penurunan, gitu kan? Salah satunya adalah ketika bahaya di masa datang, ya di dalam Anguttara Nikaya, Anaggata Bayani Sutta, itu kan dikatakan bahwa bahaya di masa datangnya ketika di masa yang akan datang para biku tidak berlatih dengan baik, tidak terkontrol secara tindak tanduknya, terus silanya juga tidak murni, pikirannya juga tidak murni, lalu juga latihannya juga nantinya tidak berkembang dengan baik, pengamatannya. Nah, lalu para biku atau sangga itu sendiri lalu memberikan pentabisan penuh atau bisa dikatakan mengangkat murid dan tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan, karena hanya mengajarkan yang sesuai dengan standarnya mereka. Standarnya mereka ya tidak tindak tanduknya tidak diperhatikan, terus silanya juga tidak dijaga. Nah, akhirnya murid-muridnya ini pun akhirnya sama seperti ya gurunya, seperti itu.
sama seperti guru-gurunya itu, karena contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bahaya di masa yang akan maka di sini Dhamma akan terkorupsi. Dhamma akan mengalami penurunan. Nah, dari caranya dari praktek yang menurun, akhirnya disiplinnya pun menurun. Karena disiplinnya menurun, makanya Dhammanya pun akan menurun akhirnya. Nah, ini bahaya di masa yang akan datang seperti itu. Berikutnya lagi, ya, ketika dalam kondisi yang seperti itu, di masa yang akan datang, para biku juga tidak terkendali tindak tanduknya, silanya juga, pikirannya juga pengamatannya. Lalu mereka, yang pertama adalah melakukan pentabisan, lalu yang sekarang ada mengangkat murid. Ya, mengangkat murid dan mereka karena mengangkat murid dan juga tidak bisa mengajarkan dengan baik apa yang sesuai dengan Dhamma itu sendiri. Akhirnya ya disiplinnya berkurang, Dhammanya juga berkurang. Berikutnya sama juga ketika istilahnya biku-biku yang yang tidak menjaga dengan baik Dhamma dan Vinaya, itu membicarakan Dhamma yang begitu dalam. Nah, akhirnya mereka akan membuat pandangan salah. Karena tidak mengerti Dhamma yang tinggi, tapi mereka beropini sendiri terhadap Dhamma itu sendiri. Akhirnya akan terjadi, akan jatuh ke dalam kondisi mental yang gelap, tanpa menyadarinya, gitu. Ketika dia mempelajari sesuatu Dhamma yang dalam, dia berdasarkan opini dia, padahal dia nggak mempraktekkannya, tidak istilahnya belum merealisasinya, tapi berusaha dia bahas sesuai dengan opini dia. Nah, itu bahaya. Akhirnya akan menimbulkan pandangan-pandangan salah dan menyebarkan pandangan salah. Ya. Nah, itu bahaya di masa yang akan datang. Nah, berikutnya juga, ketika para biku yang seperti itu muncul, ada, dan mereka tidak akan mau mendengarkan Dhammanya Buddha. Dhamma Buddha yang begitu dalam, Dhamma Buddha yang begitu indah, artinya dalam maknanya, penuh makna, istilahnya berhubungan dengan nibbana. Ya, mereka nggak suka. Mereka akan berpikir, nggak perlu deh belajar itu, nggak mungkin kita mencapainya. Jadi saya mau belajarnya yang ringan-ringan aja deh. Ya, dia berusaha belajar yang indah-indah saja deh, yang gampang-gampang saja deh, nggak apa-apa deh saya misalnya masih ada di samsara, nggak apa-apa. Yang penting saya sekarang berbuat baik saja gitu. Untuk mempelajari Dhamma itu rasanya nggak mungkin. Ya, seperti itu. Nah, mereka nggak akan suka mempelajari Dhamma-Dhamma yang tinggi, dan akhirnya mereka hanya mau mempelajari yang lain yang di luar Dhamma, malah mereka sibuk sana sini gitu kan. Mereka mungkin mendengarkan kata-kata bijak dari yang lain yang nggak hubungan dengan Dhamma, mungkin di sini seperti puisi atau retorika, atau malah sibuk kerja di luar, ya kan, seperti itu. Nah, kira mereka, kalau yang begitu-begitu semangat, tapi giran dikasih Dhamma nggak mau, gitu. Nah, itu bahaya di masa yang akan datang. Yang berikutnya. Nah, berikutnya juga ya biku-biku ini, biku-biku yang tidak terpelajar, bisa bilang tidak punya disiplin moral itu, pelaksana winayanya
bisa dibilang tidak dilakukan dengan baik, ya mereka akhirnya ya senang di tempat yang nyaman, yang mewah gitu kan. Ya, jadi mereka lalai terhadap kerjaan mereka untuk kita bilang menyepi, menyendiri. Mereka tidak mau berusaha untuk mencapai yang memang belum dicapai. Ya, mereka istilahnya nggak mau meraih yang memang belum diraih, nggak mau merealisasi yang memang belum direalisasi. Ya. Karena mereka akan berpikir, nggak mungkin deh, saya deh saatnya kayaknya kehidupan sekarang bisa mencapai atau bisa mengakhiri penderitaan. Yang nggak apa-apa deh, ya udah saya yang penting berbuat baik saja gitu. Nah, dalam artian ya sudah puas dengan Iya, nanti kelihatannya apa koneksinya Bante yang disconnect. Iya, Bante disconnect. Mohon maaf, kelihatannya koneksinya Bante yang terputus. Saya coba connect dengan Bante lagi. ya Ah, masuk iya Bante. ya oke Koneksinya ya Bante. koneksinya ya pikir pikir Bante dari Anda. Oke Iya Bante. ya ya inilah resiko online. Oke ya tadi seperti itu Bante lanjut ya jalan sudah sekarang ini sudah mulai tanda-tanda itu ada ya kan. Makanya kita sebagai umat Buddha harus betul-betul mempelajari Dhamma kalau memang mau memurnikan atau mempertahankan sasana ini dengan baik. Kita harus belajar Dhamma sebagai umat juga Anda bisa untuk belajar Dhamma dengan baik. Bukan hanya sebenarnya tugas biku ya untuk mempelajari Dhamma, umat pun perlu mempelajari Dhamma dengan baik. Nah, dengan begitu Anda pun akan bersumbangsi untuk menjaga sasana jadi lebih lama gitu untuk bisa bertahan lama karena dengan Anda belajar Dhamma dengan baik dan mempraktekannya Anda bisa akan membagi Dhamma itu ke orang-orang sekitar Anda minimal di keluarga Anda itu. Jangan sampai ketika siapapun bicara tentang Dhamma kita langsung percaya. Nah, Anda harus cross-check. Jangan karena misalnya biku ini terkenal atau mungkin sudah senior bicara Dhamma, tapi Anda langsung percaya gitu. Oh iya, misalnya Bantenya bicara seperti ini, langsung ditelan bulat-bulat. Enggak, istilahnya
harus di cross check dari mana sumbernya, bagaimana referensinya. Nah itu. Nah dengan begitu kita akan mempertahankan Dhamma itu sendiri. Ya, termasuk ketika misalnya Bante bicara begini ya, Anda juga jangan langsung percaya kata Bante Kondanya seperti ini. Jangan. Anda harus betul-betul periksa lagi, betul nggak kalau misalnya Bante salah, koreksi. Nah, akhirnya Bante juga bisa paham, oh iya, saya salah ya, Bante salah ya. Oh, terima kasih sudah dikoreksi. Nah, nggak ada masalah seperti itu. Supaya juga meluruskan pandangan. Ini yang perlu diperhatikan ke depannya. Makanya, ya, tugas kita untuk mempertahankan. Nah, balik lagi, ketika misalnya Anda sebagai umat punya pengetahuan Dhamma yang baik, ini juga nantinya akan menjadi modal untuk memperkuat sasana. Ya, khususnya sangga ya, bagi umat laki-laki. Karena apa? Siapa yang mau jadi biku? Dari mana memang biku? Ya dari biku ya dari umat, bukan dari mana-mana biku tiba-tiba muncul, gitu kan? Biku atau ya sekarang sialai, samana itu dari mana? Ya dari umat. Kalau dari dasarnya umat itu sudah punya pengetahuan Dhamma yang baik ketika dia menjadi biku atau pabajita, ini akan merupakan keuntungan untuk sasana. Dia tidak perlu susah-susah lagi untuk belajar, menghabiskan waktu untuk belajar. Dia langsung bisa praktek dengan modal ya pengetahuan Dhamma yang sudah dia punya. Seperti itu. Ya itu makanya ya yang berhubungan dengan Dhamma ini ya ini pendahuluan dari Bante ya. Pelajari Dhamma dengan baik. Karena Dhamma itu indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir. Dan Anda harus bisa membuktikan Dhamma itu. Karena Dhamma itu sifatnya terlihat di sini dan saat ini. Dhamma telah dibabarkan dengan baik, terlihat di sini dan saat ini. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan juga mengundang untuk dibuktikan. Ya. Anda harus bisa membuktikan ini, dan Dhamma akan menuntun ke arah yang benar. Dan Dhamma hanya dialami atau bisa diselami oleh para bijaksana. Semoga Anda bisa jadi para bijaksana yang bisa menyelami Dhamma dan bisa membuktikan kebenaran Dhamma itu sendiri yang telah dibabarkan dengan benar dan dapat dibuktikan saat ini juga. Oke. Sadu, Sadu. Terima kasih Bante. Panjangan ya pendahuluan Bante ya. Bante, pendahuluannya ini Bante, cukup membuat kita untuk berpikir lebih dalam lagi apa sebenarnya itu Dhamma Bante. Mungkin topik Dhamma Talk kali ini tentang tanya jawab seputar Dhamma akan sangat mengupas tentang itu Bante. Semoga waktunya cukup Bante buat Bante menjawab pertanyaan kita Bante. Mau dimulai dengan interaktif dulu atau pertanyaan offline Bante? Mungkin interaktif dulu deh. Oke, silakan bagian yang pertanyaan, Mr. Wija. Oke, ini ada penanya pertama oleh Bapak Didi Ditadama. Kepada Bapak Didi Ditadama, saya persilakan untuk bertanya kepada Bante. Selamat siang Bante. Udah sore Pak Didi. Oke, silakan. Terima kasih Bante pendahuluannya. Sangat menginspirasi sekali karena Bante menjelaskan kepada kami semua tentang Dhammanusati. Saya ada pertanyaan Bante. Ini ada yang dari berkenaan ini Bante, 5 hal yang jarang. Jadi jarangnya kemunculan Buddha, jarangnya terlahirkan menjadi manusia, jarangnya memiliki keyakinan, dan jarangnya dapat mendengarkan Dhamma. Dan terakhir jarangnya menjadi pabajita atau biku. Nah,
pertanyaan saya adalah versi itu yang terakhir poin itu loh Bante, itu jarangnya menjadi seorang pabajita atau biku ya, versi yang benar ya. Terus apakah bedanya Brahmana, Samana, Pabajita Bante? Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Bingung. Secara kita harus lihat konteks kalimat palinya kalau seperti itu ya, dia bisa dikatakan. Mungkin di situ dikatakan pabajita, pabajito istilahnya kalau mungkin Anda perhatikan. Nah, pabajita itu istilahnya yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, pabaja gitu ya. Yang meninggalkan kehidupan duniawi ya sebenarnya ya biku ya bisa. Terus juga samana ya pasti gitu kan. Brahmana juga bisa dikatakan Buddha dibilang juga sebagai Brahmana. Yang betul-betul Brahmana. Ada metafor Buddha mengatakan mana yang dibilang sebagai Brahmana. Sesungguhnya yang dibilang Brahmana pada zaman itu ya. Nah, dan bahkan Brahmana itu refernya ke arahat bisa dikatakan. Seseorang yang sesungguhnya sepenuhnya terbebas dari noda kekotoran batin, ya dosa, loba, moha, itu sesungguhnya dialah yang disebut sebagai Brahmana. Sudah mengatakan seperti itu kalau mau ini. Jadi kita harus lihat konteksnya juga. Jadi bisa saja sama itu Brahmana, Samana, Pabajita atau biku. Ya, dalam satu sudut pandang. Tapi dari sudut pandang yang lain bisa juga artinya berbeda. Artinya berbeda. Iya, dilihat konteksnya aja saat itu. Kalau dalam konteks 5 hal yang jarang ini Bante, jadi Pabajita, jarangnya lebih ke ini Pabajita. Pabajita refernya ke biku rasanya. Oh, ke biku ya. Oke. Iya. Terus yang poin ketiga Bante, jarangnya memiliki keyakinan. Nah, keyakinan ini maksudnya ini keyakinan hanya berkenaan tentang berhubungan dengan Buddha Dhamma Sangha loh pastinya. Oh, oke. Bukan hanya percaya pada hukum karma saja kan Bante dalam poin ini ya. Kan dalam sebagai seorang Buddhis kita harus punya 8 keyakinan terhadap 8 hal. Yakin terhadap Buddha Dhamma Sangha, ya kan? Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Yakin terhadap latihan 3 latihan sila samadhi-nya dan juga latihan terhadap paticca samuppada itu sendiri, hukum karma di sana. Itu base keyakinan kita, landasan keyakinan kita sebagai Buddhis. 8 objek. 8 objek. Iya. Nah itu. Jadi itu akan berhubungan dengan Buddha semua. Makanya jarang kemunculan seorang Buddha, gitu kan? Karena dengan munculnya Buddha, maka ada Dhamma dan ada Sangha. Ya, nah itu base-nya adalah Buddha. Nah, apa pusatnya? Oke. Kalau gitu, kalau sewaktu Buddha Sasangan dilupakan, keberuntungan itu hanya tinggal satu. Mungkin karena karma baiknya terlahirkan jadi manusia aja ya, Bante ya. Tapi yang lainnya itu bisa. Mungkin bisa. Dalam hal ini. Oke. Di satu sisi itu alangkah beruntungnya kita, Bante. Ya, makanya. Jadi biku lah. Ya, semoga semuanya berkesempatan, Bante. Ya. Perkenankan Bante, bolehkah mengajarkan kami kan berkenaan dengan kondisi sekarang di seluruh dunia ini, apakah bisa secara singkat bagaimana melakukan perenungan kematian yang baik ya Bante? Perenungan kematian, ya dikatakan ya kematian itu pasti, jadi kehidupan itu tidak pasti. Nah, itu di cara merenungan salah satu perenungan kematiannya seperti itu. Hidup tidak pasti, mati itu pasti. Jadi untuk apa saya takut dengan kematian? Nah, ini juga memang banyak bahan Bante bahas juga nih beberapa saat ini. Ya, jadi kematian itu sendiri sesuatu hal yang wajar bisa dikatakan. Jadi kita nggak perlu takut, apalagi dengan kondisi sekarang. Banyak orang konsen takut mati karena corona, karena COVID-19 gitu kan. Padahal kalau mau mati, bisa aja mau mati bagaimana caranya juga kan. Entah ketabrak mobil lah, kecelakaan lah,
gitu kan, atau dibunuh, atau terbakar, atau apapun, atau tiba-tiba mereka tidur nggak bangun lagi gitu kan, mati dengan tenang, yang orang bilang rest in peace gitu kan, ya, RIP gitu kan. Nah itu jadi cara mati itu pasti, tapi caranya aja yang berbeda setiap orang, setiap makhluk. Nah itu, banyak sekarang konsennya COVID ya, karena memang wabah ini jadi takut sama COVID-nya itu sendiri. Karena terlalu, ya mungkin karena pemberitaan yang heboh juga gitu, kondisinya sekarang semua tertekan karena jadi fokusnya ke sana. Padahal mati bisa dari apa aja, dengan itu hanya cara seseorang mati, ujung-ujungnya ya mati gitu. Tapi banyak orang maunya matinya yang indah-indah, yang bagus-bagus gitu kan. Belum tentu juga yang matinya bagus itu masuk ke surga. Masih bilang, iya, belum tentu mati baik-baik. Nah, bagaimana mati baik-baik? Pendidik, ya kan? Ya. Ada nggak istilah mati baik-baik? Mati baik-baik tutup mata gitu ya, mulutnya rapat gitu, itu mati baik-baik gitu ya. Kalaupun begitu, apa jaminan jadi surga, masuk ke surga misalnya? Udah jadi jaminan. Tidak. Ada cerita di zaman Buddha, ya kan? Banyak cerita, ada kodok, ya kan, yang mendengarkan Buddha ceramah saat itu. Nah, ketika lagi dengerin Buddha ceramah, dia akhirnya kena tongkat, injek, gitu, bisa dibilang ketekan, jadi mati gitu kan. Nah, matinya itu by accident bisa dikatakan, terbunuh. Lalu kodok itu jadi dewa. Itu kan karena injek, jadinya kena tongkat seseorang yang saat itu lewat, selek, mati langsung. Lalu jadi dewa. Nah, matinya bisa dibilang nggak wajar gitu kan. Terus banyak juga cerita-cerita dia mencapai Sotapanna. Lalu matinya diseruduk sama sapi jantan, sapi betina, ya kan? Ya bahia dari Carya itu arahat ditabrak sama sapi, mati, ya kan? Terus yang penenun, anak kepenenun itu, ya kan, yang ditanya, Anda datang dari mana? Saya nggak tahu datang dari mana, ya kan? Kira dia mencapai tingkatan kesucian, ya kan? Dia matinya karena kecelakaan, by accident, oleh tenunan itu. Seperti itu. Ya kan? Ya, itu mati. Ya, jadi mati itu hanya wajar. Jadi, hanya cara. Jadi, kita jangan takut terhadap kematian itu sendiri. Ya, ini pengertian tentang kematian yang harus kita bangun sebenarnya. Mati adalah sesuatu yang wajar. Hidup itu tidak pasti. Mati itu pasti. Ya. Dan sebenarnya kita setiap saat mengalami kematian loh. Kalau mau mengarah ke dhamma yang lebih tinggi lagi, setiap saat kita selalu berubah. Perubahan itulah bentuk kematian. Bante bicara dari tadi itu udah berapa banyak perubahan suara Bante, kata-kata Bante itu kan juga mengalami proses perubahan yang merupakan kematian. Gitu. Karena kematian setiap saat terjadi. Perubahan kita dari kecil sampai jadi besar itu pun yang kecil sudah mati, akhirnya jadi besar, berubah jadi besar. Nah, itulah kematian. Lahir lagi jadi besar. Orang sehat jadi sakit. Ya, orang sehat matinya sehat itu ya jadi sakit. Nah, ya kan, lahir mati seperti perubahan. Itulah kematian. Jadi coba kita harus bisa merenungkan lagi tentang kematian adalah sesuatu hal yang wajar. Karena dengan begitu akhirnya kita bisa menerima, dan dengan penerimaan itulah pikiran kita akan bisa lebih tenang. Itu kok Didi, kira-kira. Jangan takut sama kematian. Oke? Baik Bante.
Sadu, 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 sadu. Terima kasih, Bante. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Sementara ini belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan interaktif langsung via Zoom. Akan dibacakan pertanyaan yang tertulis oleh Saudari Siani. Kepada Saudari Siani, saya persilakan untuk membaca pertanyaan tertulis. Sore, Bante. Pertanyaan dari Otto dari Bali. Mohon penjelasannya, Bante, mengenai terbentuknya 3 papanca dari 3 manyanya dan 3 wipalasa. Anumodana, Bante, atas kesempatannya untuk bertanya dan mendengarkan penjelasan langsung dari Bante. Kayaknya pertanyaan ini di-skip dulu deh. Di-skip dulu deh, lewat dulu, Bante. Berarti belum ya, Bante, belum mempelajari ini, mungkin nextnya aja. Oh, baik. Saya pertanyaan lagi ya, Bante, berarti ya, Bante. Iya. Pertanyaan dari Bicil, Jakarta. Mengapa dalam meditasi mengamati keluar masuk nafas dari hidung anapanasati bisa muncul warna, bentuk, atau visual tertentu dalam pikiran? Ya, Bante. Ya, oke. Memang secara nature-nya seperti itu. Ketika melatih meditasi, sesungguhnya bukan hanya meditasi anapanasati saja. Ya, setidaknya kayak akan ada muncul warna, terus bentuk-bentuk tertentu, atau juga mungkin muncul sesuatu gitu. Nah, bukan hanya anapanasati saja, semua objek meditasi ada. Selainnya fenomena atau gambaran batin atau yang dibilang nimitta. Jadi pada prinsipnya yang pernah Bante jelaskan, ya kalau Anda ikuti Dhamma Talk Bante, tentang nimitta itu sendiri. Ada 3 tahapan, kan? Parikama nimitta, ugaha nimitta, dan juga patibhaga nimitta. Ya, parikama nimitta itu adalah nimitta yang tingkatan awal. Tingkatan awal itu bisa dikatakan Anda mengamati napas Anda bisa melihat napas Anda dengan baik, itu dikategorikan sebagai parikama nimitta. Atau ada objek atau bentuk-bentuk yang lain bisa juga. Misalnya Anda melihat seperti warna abu-abu atau bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, itu juga dikategorikan sebagai parikama nimitta. Lalu meningkat karena konsentrasinya lebih berkembang, jadi lebih kuat. Lalu berubah warnanya menjadi lebih putih atau melihat yang lain gitu, seperti mungkin bentuk permata, ya batu permata, rubi, ya mungkin seperti jamrud, atau mungkin melihat seperti matahari, bulan, ya tapi tidak begitu terang, atau mungkin melihat roda, atau melihat karangan bunga, atau mungkin melihat bunga teratai, atau yang lainnya gitu. Nah itu masuk dalam kategori ugaha nimitta, tapi tidak terang. Bisa juga melihat seperti asap gitu kan, atau kabut, smoky, ya warnanya agak putih, ya yang berasap, atau yang lain-lainnya, bentuk-bentuk yang lainnya. Nah itu dikategorikan sebagai ugaha nimitta dan tidak terang. Nah, konsentrasinya semakin meningkat, lalu berubah menjadi yang dilihat tadi itu, yang tadinya putih jadi lebih bersinar, lebih bercahaya dan kuat gitu. Akhirnya cahayanya terang sekali. Nah, ketika cahayanya terang, ya itu yang dibilang patibhaga nimitta. Gitu. Dan itu sesuatu hal yang wajar dalam meditasi, dan itu bisa dilakukan, bisa dibuktikan, dan sudah banyak yang membuktikan gitu. Jadi karena konsentrasi maka fenomena-fenomena itu muncul gitu. Ya. Kenapa bisa? Karena
konsentrasi Anda atau konsentrasi meditator itu sudah lebih baik gitu. Ya, itu jawabannya. Oke, Saudari Kime Siani, tolong diteruskan saja pertanyaan tertulisnya karena belum ada pertanyaan yang diajukan langsung. Saudari Siani, tolong dibacakan pertanyaannya. Lagi ya? Oke. Iya. Pertanyaan dari Yunika di Semarang. Bisakah kita minta bantuan kepada makhluk tidak kasat mata di sekeliling kita pada saat kita butuh? Apakah mereka bisa melakukannya? Memang Anda bisa tahu, Bante balik tanya, ada makhluk yang halusnya itu. Anda nggak takut kalau memang mereka ada. Ya Bante tanya lagi, apakah mereka bisa melakukannya? Masalahnya kita nggak tahu keberadaan mereka. Ya, banyak orang yang hanya menduga-duga ada makhluk tertentu di sekitar kita, gitu. Keberadaan mereka tidak jelas. Tapi biasanya ada satu cara yang memang bisa kita lakukan, tapi tidak perlu meminta mereka. Gitu. Artinya di sini, saya mau jelaskan bahwa sebaiknya kita terus berbagi jasa kebajikan dengan siapapun, melakukan pelimpahan jasa atau melakukan sharing pemancaran meta ketika kita di rumah misalnya gitu. Nah, ketika kita sering melakukan itu, kalaupun ada makhluk memang yang tinggal di sekitar kita, mereka akan merasa nyaman, mereka akan mendapatkan manfaat. Mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan kita, dari apa yang kita lakukan. Dan mereka akan menjadi nyaman. Ketika mereka menjadi nyaman, menjadi senang dengan kita karena mereka mendapatkan manfaat, mereka pun akan melindungi kita. Gitu, melindungi kita dari ya minimal gitu. Ataupun kalaupun kita butuh, mungkin saja mereka akan bantu. Ya. Nah, jadi di sini tanpa perlu diminta pun mereka akan tahu kalau kita butuh. Gitu. Mereka akan bantu. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada satu cerita Anathapindika. Ya, Anathapindika. Saat itu ada satu peri yang tinggal di gerbangnya Anathapindika. Nah, tapi peri itu karena nggak sopan, diusir sama Anathapindika. Nah, Anathapindika saat itu sudah Sotapanna. Karena diusir sama Sotapanna, ya dia masalah. Akhirnya dia nggak bisa tinggal lagi. Akhirnya dia berusaha untuk tinggal, akhirnya melobi para dewa yang lebih tinggi, artinya dewa penguasa tempat di sana, di lobi. Bagaimana supaya saya bisa tinggal? Ada nggak kesempatan saya untuk tinggal lagi gitu? Dia naik, dia cari para dewa-dewa yang berpengaruh. Akhirnya para dewa itu menyarankan dia untuk ya coba kamu pergi ke Raja Saka, gitu kan? Nah, akhirnya dia menghadap ke Raja Saka. Nah, saat itu dia bercerita dan memohon kepada Raja Saka untuk bisa tinggal lagi di rumahnya Anathapindika. Nah, di sana Raja Saka akhirnya berpikir, oh, dia masih ada kesempatan nih kalau Anda mau. Sekarang Anathapindika lagi susah.
dia sedang menghadapi masalah, bisnisnya bangkrut, hutangnya nggak dibayar, gitu kan, hartanya hilang. Nah, Anda harus bisa membantu dia. Raja Saka yang nyuruh, bukan Anatapindika yang meminta. Raja Saka bilang seperti itu, kalau Anda mau tinggal di sana, Anda harus bikin jasa kebajikan buat dia. Anda harus kembalikan hartanya yang hilang, yang diambil oleh para yaka dan naga. Gitu. Anda harus kembalikan lagi, karena harta yang dia simpan di gudangnya itu, di penyimpanannya itu hanyut oleh banjir. Ya. Lalu Anda juga harus buat yang punya hutang sama dia bayar, gitu. Akhirnya dia setuju. Akhirnya dia cari harta yang hanyutnya itu sampai ke lautan. Akhirnya dia ketemu dengan kekuatannya, dia bawa lagi harta yang hilangnya itu ke bawah banjir, dikembalikan lagi ke posisi semula. Nah, saat itu karena saat itu Anatapindika sudah jadi miskin, usahanya bangkrut, banyak hutang nggak dibayar, dan juga hartanya hilang. Dan orang yang berhutang sama dia pun akhirnya mau bayar. Nah, akhirnya Anatapindika mulai lagi normal kembali saat itu kondisinya. Ya, dan itu ceritanya. Jadi keberadaan makhluk yang mendapatkan manfaat akan membantu kita. Jadi nggak perlu sesungguhnya meminta bantuan mereka karena akan terlalu riskan. Tapi kalau kita memberikan manfaat bagi mereka, mereka pasti akan membantu kita. Pasti. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau makanya intinya adalah berbuat baik. Berbuat baik, limpahkan jasanya. Nggak hanya ke sanak keluarga saja, leluhur saja, tapi ke semua makhluk, kepada dewa, semua makhluk ya yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Akhirnya perbuatan baik itu sendiri yang akan melindungi kita. Melindunginya ya dengan berbagai cara lah. Salah satunya mungkin ada makhluk yang memang dekat dengan kita atau senang dengan kita akan membantu kita. Itu salah satunya. Dan banyak salah yang lain, ya maksudnya cara yang lain yang maksud Bante. Bukan salah yang lain. Itu salah satu. Kira-kira begitu deh. Baik, pertanyaan berikutnya Bante. Pertanyaan dari Demi Semarang. Ini ada 2 pertanyaan Bante. Untuk pertanyaan pertama, sebagai umat Buddha, apakah masih boleh mengejar kebahagiaan materi, menjadi kaya secara finansial? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama, sebagai umat Buddha, apakah masih boleh mengejar kebahagiaan materi, menjadi kaya secara finansial? Pertanyaan kedua, bagaimana implementasi tentang 4 hal yang diinginkan, dicintai, disukai, tetapi jarang diperoleh di dunia ini? 4 hal tersebut antara lain kekayaan, dikenal dan dikenang sebagai orang baik, panjang usia dan sehat, terlahir di surga. Oke. Bergeraklah, kalau menurut Bante ya, pertanyaan yang pertama, bergeraklah atau berjalanlah atau memulailah di mana Anda berada. Ya, jadi di sini, apakah boleh sebagai umat Buddha mengejar kebahagiaan materi? Menjadi kaya secara finansial. Kalau Anda perlu, silakan lakukan. Ya, Buddha mengharapkan, Buddha menginginkan semua muridnya itu meningkat semua dalam segala aspek. Sebagai umat perumah tangga, dia harus berhasil dalam hal perumah tangganya, duniawinya. Salah satu keberhasilan dalam duniawi, ya salah satunya adalah kaya secara finansial. Nah, untuk bisa kaya secara finansial, Anda harus mengejar
atau Anda harus mengusahakan hal-hal yang mengarah ke sana, gitu. Itu ada di dalam Ita Dhamma Sutta, gitu kan. Untuk mendapatkan kekayaan ya harus kerja, biasanya tekun bekerja, tekun berusaha, gitu kan. Itu dikatakan di sana. Enggak cuma itu saja, untuk wanita yang mau jadi cantik harus dandan, harus make up. Di Ita Dhamma Sutta itu dikatakan seperti istilahnya. Jadi melakukan hal-hal yang mengarah dengan tujuan itu sendiri, gitu ya. Jadi boleh mengejar kebahagiaan sendiri, menjadi kaya secara finansial. Silakan kalau memang Anda rasanya perlu ke sana. Itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekali lagi karena Buddha mau muridnya meningkat dari berbagai aspek, dari segala aspek. Karena sesuai dengan usaha benar sama wayama. Di sana dikatakan bahwa kualitas buruk yang ada dalam diri kita harus lenyapkan, kita harus hapus. Dan kualitas buruk yang belum muncul, belum ada di diri kita, jangan dimunculkan. Ya, nah kualitas baik yang belum ada di dalam diri kita munculkan. Kualitas baik yang sudah ada dalam diri kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nah, di sini artinya pemahaman ini bahwa Buddha mau muridnya itu meningkat. Nah, muridnya Buddha kan upasaka, upasika, biku, bikuni, samanera, samaneri. Ada semua lapisan. Kalau memang misalnya rumah tangga sedang berusaha, usahanya harus meningkat, gitu. Harus. Karena dhamma bisa di dalam dua jalur, duniawi dan juga spiritual. Ketika memang Anda masih merasa condongnya ke duniawi, ya gunakan dhamma itu untuk hal-hal duniawi. Tapi sesuai dengan dhamma bisa dipraktekkan dan bisa berhasil, gitu. Nah, ini yang harus kita harus Anda pahami. Jadi silakan saja kalau memang sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Oke. Lalu bagaimana implementasi tentang 4 hal yang diinginkan tapi jarang, ya implementasinya maksudnya ya Anda harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang mengarah ke sini semua. Bagaimana untuk menjadi kaya? Ya, Anda harus berusaha dengan tekun, gitu kan? Berusaha dengan tekun, ya rajin, terus mencari peluang supaya Anda bisa jadi kaya, gitu kan? Mencari peluang, banyak kenalan orang pebisnis. Nah, kira yang bisa menambah kekayaan Anda. Pokoknya peluang-peluang bisnis ya Anda coba terus gali. Bagaimana dikenal dan dikenang sebagai orang baik, ya Anda harus banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik, banyak menolong orang, tidak pilih-pilih, gitu kan. Pokoknya Anda pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan Anda baik. Nah, Anda akan dikenal dan dikenang sebagai orang baik, gitu. Perkuat itu. Lalu panjang usia dan sehat. Ya, untuk panjang usia, ya Anda harus hidup sehat. Jaga pola makan, jaga pola hidup, ya kan, nggak sembarangan. Nah, berpikir juga sehat, berusaha untuk positive thinking, gitu kan, jangan negative thinking. Terus yang diperkuat, tapi positive thinking. Nah, itu akan menyehatkan pikiran Anda. Pikiran yang sehat, badan Anda juga sehat. Badan sehat, Anda bisa jadi umur panjang, ya kan? Seperti itu. Ditambah lagi ya pola hidup sehat Anda. Jangan suka begadang, gitu kan. Tidur cukup, istirahat cukup, makan cukup. Nah, ini kan seperti itu. Hal-hal yang mengarah ke sana. Nah, terlahir di surga, ya banyak berbuat baik. Jaga sila Anda. Ya kan, banyak berbuat baik, berdana, jaga sila, meditasi. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau Anda jaga sila Anda, Anda kan bisa terlahir di alam surga. Seperti itu. Nah, artinya
lakukan hal-hal yang memang mengarah ke sana. Apapun yang Anda inginkan, pasti akan ada jalan. Kalau memang kita mau berusaha mengarahkannya ya, sesuai dengan tujuan kita. Jangan kita mau jalan aja, tujuannya nggak jelas. Atau tujuannya jelas, kita nggak mau jalan gitu. Nggak bisa. Tujuannya jelas, kita mau jalan. Usahanya ada. Nah, itu akan berhasil. Kira-kira begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bante. Ini ada 5 pertanyaan tuh, Bante. Saya bacakan semua atau satu-satu dulu, Bante? Satu dulu ya. Ya. Pertanyaan dari Lucy Semarang. Misalnya dengan seseorang berkata jujur, dia bisa jadi menyebabkan seseorang terluka atau terbunuh. Kalau dia bohong, malah orang itu selamat. Nah, apakah white lies ini melanggar sila keempat? Karena tujuannya adalah menyelamatkan seseorang, atau dia tetap harus jujur untuk menjaga sila, sementara orang itu terluka atau terbunuh adalah urusan dia dengan karmanya. Ya, memang kondisi itu bisa dibilang nggak ada yang dibilang jadi bohong untuk kebenaran gitu ya. Bohong ya bohong atau bohong putih gitu, white lie. Istilahnya di dalam Dhamma nggak ada istilah seperti itu. Jadi istilah kama itu hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada yang abu-abu di sini. Bohong ya bohong. Itu akan menghasilkan, akan membuat kama buruk. Ya, kama buruk terjadi. Tinggal seberapa kuat kama buruk itu yang muncul, yang tercipta, itu tergantung dari situasinya. Tergantung dari niatnya untuk ngebohongnya kuat atau enggak. Tergantung dari efek dari ngebohongnya itu, apakah menghancurkan atau enggak. Gitu. Di satu kondisi. Ya. Nah, ini fenomena yang unik kalau dilihat dari sisi kama ya. Kita akan melihat ada orang yang berbohong untuk menolong orang lain. Kalau enggak, dia akan terbunuh. Misalnya seperti itu. Nah, orang itu terselamatkan karena ada seseorang yang berbohong. Ini ada dua kondisi. Artinya orang itu punya kama baik untuk terselamatkan, tapi karena kama baik itu berbuah karena orang yang berbohong. Gitu. Di satu sisi kama orang itu berbuah, kama baiknya akhirnya dia tidak terjadi dibunuh, karena orang lain berbohong kepada orang yang mencarinya, akhirnya dia terselamatkan. Ini bisa dikatakan dalam patana dibilang kondisi buruk mengkondisikan hal yang baik. Purima, aku salah damang, pacimanang, kusalanang damanang, kesanci, upanisaya, pacena, pacayo. Ya kan? Disebabkan oleh kondisi buruk, aku salah, berbohong, lalu memunculkan kusala lain berbuah, tapi kadang-kadang gitu. Ya kan, karena berbohong, seseorang berbohong, akhirnya yang ini selamat. Gitu. Itu bisa terjadi, itu variasinya. Ya, tapi tetap yang berbohong akan bikin kama buruk. Kama buruk sendiri. Karena dia berbohong, apapun alasannya berbohong, ya itu kama buruk. Mau hasilnya baik, ya dia hasilnya itu beda lagi, itu wipaka. Ini action kama. Ya kan? Kalau hasilnya baik, ya dia orang itu yang terima hasil baiknya seseorang. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Nah, seperti itu. Tapi tetap bohong adalah bohong, aku salah. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Dewa-Dewi bisa mendengar dan mengabulkan doa?
menarik nih kalau bicara dewa dewi. Wah, langsung segar kali ya nih. Anda harus banyak baca di Jataka deh. Wah, itu seru itu kalau hubungan sama dewa dewi di Jataka itu. Kalau cerita Jataka ini adalah cerita yang Buddha sendiri ceritakan loh. Artinya bukan siapa-siapa, karena itu menceritakan tentang masa lalunya Buddha, masa kehidupan Buddha, 550 kehidupan Buddha. Dan itu di sana Buddha banyak bercerita bahwa banyak ceritanya itu berhubungan dengan para dewa atau dewi yang membantu seseorang ketika mengalami kesulitan, gitu. Ada di sana banyak versinya, ya, banyak versinya. Entah Bante pernah cerita atau enggak di sini, gitu. Enggak, mungkin di sini ya belum cerita. Di sini ada cerita, Jataka, Macudana Jataka, ya, 288. 288. Ya, di sini ada saat itu Bodhisatta lahir di keluarga tuan tanah. Lalu menjadi dewasa dan dia punya seorang adik. Jadi dia punya dua saudara. Lalu ayahnya meninggal, lalu mereka melanjutkan usaha ayahnya. Ya. Nah, lalu mereka pergi ke desa untuk menagih bayaran atas pekerjaan mereka sekitar 1.000 keping uang saat itu. Nah, dalam perjalanan pulang, di waktu menunggu perahu di tepi sungai, mereka menyantap makanan yang dibawa. Ya, mereka makan bekal yang dibawa oleh mereka. Lalu Bodhisatta saat itu selesai makan, dia melemparkan sisa makanannya itu ke Sungai Gangga, gitu. Nah, dan dia memberi makan ikan-ikan lah di sana, bisa dibilang. Lalu dia melimpahkan jasa kebajikannya itu kepada para dewa sungai yang ada di sana, gitu. Jadi setelah dia kasih makan ikan, nah, dia limpahin jasanya untuk dewa yang di sungai sana. Nah, terus ada dewi sungai yang tinggal di sungai itu menerima dengan perasaan yang dibilang di sini perasaan puas atas pelimpahan jasa itu. Ada seorang dewi, ya, ada sesosok dewi lah. Akhirnya karena si Bodhisatta ini melakukan pelimpahan jasa, merasa puas, merasa bahagia. Nah, dengan perasaan puas yang diterima oleh dewi tersebut, dengan perasaan bahagia itu, dewi ini justru meningkatkan kemampuan batinnya, kekuatan gaibnya, gitu. Meningkat jadi kemampuan powernya, kekuatannya meningkat, dan dia merenungkan kenapa ini terjadi. Setelah itu ternyata kan orang ini melakukan pelimpahan jasa, jadi kekuatan saya meningkat. Nah, seperti itu. Lalu Bodhisatta beristirahat dan lalu adiknya ini punya sifat ingin mencuri hasil yang mereka berdua dapat. Dia mau kuasai semuanya, serakah, mengambil bagian dari Bodhisatta. Lalu dia coba membuat satu bungkusan yang sama, tapi isinya batu. Ya, lalu dia mengambil bungkusan itu, dan di tengah sungai, ya, bungkusan yang berisi batu seolah-olah itu uang yang mereka terima, ditaruh di pinggir perahu lah, bisa dibilang. Lalu
di tengah sungai dia coba goyangin perahunya. Lalu ya bingkisan yang berisi batu itu jatuh ke sungai. Nah, Bodhisatta pikir uangnya hilang, akhirnya ikut jatuh karena bungkusan itu berusaha berisi uang. Kalau caranya persepsi Bodhisatta gitu. Nah, uangnya dipikirnya jatuh ke sungai. Nah, bagaimana kalau sudah hilang, tidak dapat ditemukan? Ya sudah, Bodhisatta pikir, ya sudah, kalau sudah hilang, ya mau bagaimana lagi? Bodhisatta berpikir begitu. Karena sudah jatuh, ya udah. Nah, adiknya happy. Oh, saya tipu kakak saya gitu kan. Saya bisa kuasai uang saya. Uangnya ini sendiri. Nah, Dewi Sungai yang mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Bodhisatta, melihat ini, dan Dewi Sungai ini menjaga barang Bodhisatta. Artinya uangnya itu. Akhirnya Dewi Sungai ini dengan kekuatannya membuat seekor ikan besar memakan bungkusan itu. Jadi bungkusan itu dimakan oleh ikan yang besar. Lalu ikannya tersebut ditangkap oleh nelayan dan dijual di kota di mana Bodhisatta tinggal. Nah, adiknya ini seneng ya, karena dia akhirnya bawa bungkusan, dia bisa menguasai uang dari kakaknya ini. Nah, lalu ketika adiknya nih buka sampai rumah, itu bungkusan yang nggak taunya isinya batu. Dia kaget, bukannya yang jatuhnya itu batu gitu, malah kok ini saya dapatnya batu gitu kan, kecewa dia. Padahal ternyata sudah ditukar, dibantu oleh Dewi tersebut. Nah, lalu nelayan itu menjual itu di kota. Nah, nggak ada yang mau beli karena dijualnya harganya mahal sekali gitu, ikannya itu. Ya, akhirnya para nelayan itu membawanya ke rumah Bodhisatta, akhirnya dikasih murah gitu. Dijual, kalau sama orang lain ditawarinnya 1.000 keping dan 7 keping logam gitu. Tapi kalau pas dia datang ke rumah Bodhisatta, dia bilang sudah bayarin saja 7 keping logam. Karena yang 1.000-nya ada di dalam perut ikan tersebut gitu kan, karena 1.000 keping. Ya sudah bayar saja 7 keping. Nah, ketika istrinya belah ikannya itu, dilihat ada bungkusannya itu, uangnya itu, dan dikasih tahu Bodhisatta. Dan Bodhisatta, oh iya ini bungkusan yang hilang, yang jatuh, gitu kan. Nah, kenapa bisa? Dia berpikir-pikir, kenapa kok bisa ini? Kan sudah jatuh. Akhirnya Dewi itu muncul, menampakkan diri dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Ternyata adiknya yang bermasalah. Anda jangan kasih bagian dia. Karena dia punya sifat yang licik, mau menguasai. Nah, seperti itu. Tapi Bodhisatta dengan penuh perasaan sayang sama adiknya tetap. Nah, tidak bisa. Ini memang jatahnya dia. Saya harus berbagi dengan Bodhisatta. Nah, itu. Jadi, para dewa atau dewi juga bisa membantu seseorang. Tapi balik lagi, diminta ataupun tidak diminta bisa membantu. Tapi balik lagi, kita harus banyak berbuat baik. Ya, kita harus banyak berbuat baik, lalu melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan itu sendiri. Ya, artinya jangan cuma minta-minta aja gitu. Ya. Ini harus Anda bisa pahami. Nah, ini sering Bante ceritain sih kalau di Dhammadaya dan di Medan. Ya, bagaimana pelimpahan jasa untuk para dewa dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga ada di Mahaparinibbana Sutta nih. Ya, Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya. Ya, Bante ini kan palinya ya. Palinya ini mengatakan seperti ini. Yasming padese kapeti wasang pandita jatiyo silawanteta bojetwa sanyate brahmacharino ya tata dewata asung tasang dakinang adise tak pujayanti manita manayanti nang tatonang anukampanti
mata putang wa orasang dewata nukampito poso sada badrani pasati. Siapa yang belajar pari? Ngerti nggak? Kalau Tito, artiin deh. Enggak, Bante. Nah, jadi di sini artinya itu dikatakan bahwa di kehidupan manapun atau ketika seseorang tinggal dimanapun, seseorang yang bijaksana membuat rumahnya atau bertempat tinggal, dia harus memberi makan kepada pemimpin-pemimpin yang mulia atau para pemimpin spiritual dari kehidupan suci. Oke. Lalu dewa manapun atau apapun yang di sana yang diberitahu atau didedikasikan atas pemberian ini, mereka akan menghormatinya dan memujinya kebajikan ini. Artinya dilimpahkan jasa kebajikannya setelah berbuat baik kepada para pemimpin spiritual. Dilimpahkan untuk para dewa atau dedikasikan kebajikan ini untuk para dewa. Nah, dewa yang tinggal di sana, artinya tinggal di dekat rumahnya, dikatakan di sana. Ya, lalu akibatnya mereka akan bersimpati kepadanya, artinya dewanya akan bersimpati kepada yang memberikan pelimpahan jasa, seperti seorang ibu terhadap anaknya. Seseorang yang mendapatkan simpati dari para dewa, semua akan berjalan dengan baik. Gitu. Nah, ini di Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya. Anda bisa baca ininya, penjelasan ini. Dan Buddha pun sebenarnya memberikan ini, menjelaskan ini. Gitu. Ada di Sutta. Bukan kata Bante Kondanya nih ya. Ini ada di Sutta, ini ada di Jataka. Jataka itu ceritanya Buddha loh. Gitu. Seperti itu. Jadi bisa. Para dewa juga bisa membantu. Kalau memang, tapi Anda jangan minta-minta terus, banyak berbuat baik, melakukan pelimpahan jasa. Ya, mungkin kalau ada dewa yang bersimpati, dia akan menjadi pelindung Anda. Seperti itu. Tapi jangan bergantung sama para dewa itu sendiri. Bergantunglah dengan kebajikan Anda. Itu yang paling tepat. Bagaimana buah kebajikan itu akan terjadi? Ya, mungkin saja Anda dilindungi para dewa. Ya enggak? Kira-kira begitu. Panjang deh penjelasan Bante ini ya. Bante, waktu sudah menunjukkan pukul 5.29. Apakah Bante ada perpanjangan bonus waktu buat kita, Bante? Terserah. Sampean aja, Mas. Oke, kita lanjut ya, Bante. Jam 6 isi oke, Mas. Ya, oke. Maksimal jam 6 ya, Bante? Iya. Sadu, Bante. Cikime, silakan dilanjut. Atur aja, Mas. Sadu, Bante. Kita. Bante, nyambung yang tadi. Kenapa sih kita mesti beragama Buddha? Apa untungnya buat kita? Kan lebih enak di agama lain. Ada juru selamat penebus dosa. Kenapa sih kita beragama Buddha? Kenapa Anda tanya begitu? Tanya, ya, akan ada orang yang bicara, istilah umum, kecap itu nomor 1 memang. Jadi kalau kita agama Buddha, belajar Dhamma, kita pasti bilang, agama inilah yang paling tepat, gitu kan. Inilah yang akan membebaskan kita dari penderitaan gitu kan. Nah iya, masing-masing punya persepsinya. Tapi kalau dari sisi kebenaran, ya sangat beruntung. Jadi di sini kita beragama Buddha atau memeluk agama Buddha atau meyakini Dhamma, Anda harus pelajari dulu, Anda harus kenali dulu. Dhamma itu seperti apa? Ajaran Buddha seperti apa? Nah, dengan begitu, Anda akan bisa menjawab
kenapa harus mesti beragama Buddha? Jadi kalau nggak kenal, maka nggak sayang, istilah gitu. Ya kan? Kalau kita ngerti Dhamma itu seperti apa, maka nanti kita akan bilang, ya, saya harus beragama Buddha, saya harus jadi pengikut Buddha, karena tahu Dhammanya, ngerti Dhammanya, mempraktekkan Dhammanya, ada hasil dari Dhammanya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa sih kita mesti beragama Buddha? Anda harus pelajari dulu Dhamma itu seperti apa. Dengan begitu nanti pertanyaannya akan menjadi, ya, saya harus beragama Buddha. Gitu. Ya. Lalu apa untungnya buat kita? Nanti Anda akan tahu untungnya. Ya. Nanti akan buat Anda penasaran dulu aja jadinya. Ya, jadi dibalik lagi nih. Nah, Anda akan tahu untungnya kalau Anda sudah pelajari. Banyak sekali keuntungan yang didapat. Setidaknya kita salah satunya akan membuat kita tidak punya pandangan salah minimal. Kan lebih enak di agama lain ada juru selamat penembus dosa. Nah, nanti no comment deh kalau yang ini. Ya, Banteng nggak tahu karena Banteng nggak mau pelajarinya. Gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, jika terjadi kiamat, apakah 31 alam kehidupan hancur semua atau tidak? Apakah hancur semua? Enggak. Ya, jadi bumi atau alam kehidupan ketika terjadi kiamat itu hancur karena 3 kondisi. Hancur karena api, air, dan juga angin. Ya, bumi itu hancur. Bentar. Oke, jadi ada di 31 alam kehidupan itu hancur karena yang pertama api. Ketika kiamat hancurnya 31 alam kehidupan itu sampai dengan api, hancur sampai dengan Mahabrahma. Ya, Mahabrahma, alam Mahabrahma itu alam jana pertama. Itu hancur. Jadi nggak semuanya. Jadi alam Paritaba tidak hancur ketika semesta dihancurkan oleh api. Nah, kalau dunia dihancurkan oleh air, itu hancur sampai Abasara. Hancurnya sampai alam Subakina atau alam jana ketiga, alam Brahma, alam rupa Brahma jana ketiga, alam Subakina itu hancur melalui angin, gitu. Jadi nggak semua alam-alam yang lebih tinggi lagi nggak hancur, ya seperti itu. Jadi nggak semuanya hancur. Jadi dan mesti diingat bahwa kiamatnya sesuai dengan Dhamma yang Buddha ajarkan di Sutta itu kan ada 3. Nah, hancur karena api, air, dan angin. Gitu. Dan masing-masing ada prosesnya. Ya, kira-kira jawabannya begitu. Lanjut, Bante, pertanyaan terakhir dari Lucy. Apakah Buddha pernah menjelaskan mengenai black hole dan apakah 31 alam ada di bumi ini? Jika satu alam bumi, apakah memiliki kualitas waktu berbeda? Dan mengapa kita tidak bisa melihat alam lain? Bante belum pernah
tahu nih black hole di Sutta ada, tapi rasanya nggak pernah nanti ketemu istilahnya penjelasan tentang black hole di Sutta. Tapi kalau tentang alam semesta, Buddha ada menjelaskan tentang alam semesta, gitu ya. Itu ada. Bagaimana alam semesta ini terbentuk. Itu terus bagaimana kumpulan dari 1000 alam semesta itu dibilang apa? Ada 1000 dari 1000 alam semesta itu dibilang apa? Dari 1000 dari 1000-nya alam semesta itu dibilang apa? Itu ada. Itu ada penjelasannya tentang semesta ini. Ya, tapi tentang black hole, Bante nggak tahu. Belum pernah kayaknya. Atau tidak. Ya black hole ini kan istilah modern sekarang kan. Di zaman Buddha mungkin bukan istilah ini. Mungkin ya. Gitu. Oke, berikutnya, apakah 31 alam ini ada di bumi? 31 alam ini ada di bumi. Justru bumi ini ada di 31 alam. Ya, bukan 31 alam ini ada di bumi ini ada di 31 alam gitu. Dan dimensinya ya masing-masing ada, berbeda. Satu alam dengan alam, hanya ada beberapa alam kehidupan yang bersinggungan dengan manusia, dengan alam kita, bisa dibilang gitu ya. Contohnya alam binatang, alam peta, dan juga alam dewa tingkat rendah, dewa bumi, dewa pohon. Nah, itu bersinggungan dengan manusia. Yang lainnya berbeda. Ya, makanya dimensi waktunya akan berbeda. Nah, dimensi waktu yang sama pun, ya, mungkin kita sama binatang saja, dimensi waktunya sama. Ya, tapi kalau dengan peta pun ada berbeda sepertinya. Gitu ya, dengan para dewa pun akan berbeda. Ya, seperti yang kita pernah pelajari, udah tahu bahwa satu hari di alam dewa Catumarajika itu 50 tahun bumi, waktu bumi gitu kan. Perbedaan waktunya itu yang sangat jauh. Nah, jadi ada perbedaan waktu di antara dimensi itu sendiri. Jadi ada alam-alam kehidupan itu sendiri. Dan mengapa kita tidak bisa melihat alam lain? Karena konsentrasinya nggak kuat. Kalau Anda punya konsentrasi, Anda bisa pakai konsentrasi Anda bisa belajar di bacaku, mata dewa untuk melihat alam-alam yang lain. Atau ketika konsentrasi Anda kuat, Anda bisa pelajarin meta bawana. Meta bawana itu Anda bisa melihat 31 alam kehidupan kalau Anda punya konsentrasi yang kuat. Karena di situ objeknya adalah semua makhluk di 31 alam kehidupan. Jadi kalau Anda mau tahu misalnya 31 alam kehidupan, latih konsentrasi. Perkuat konsentrasi Anda, latih meta bawana, Anda akan bisa istilahnya memahami, oh 31 alam kehidupan ada ya ternyata ya. Gitu. Ya. Oke. Silakan. Oh, Bante nggak jadi, Bante ini orangnya tidak jadi bertanya langsung. Kepada Ci Siani, mohon dibacakan kembali pertanyaan tertulisnya. Baik, Ija. Pertanyaan dari Agustina Lim di Medan. Mohon dijelaskan cara berdana yang benar untuk hasil terbaik. Anumodami Bante. Dana yang benar untuk hasil yang terbaik. Semuanya mau hasil yang terbaik ya. Hitung-hitungannya nih mantap ini. Prinsip ekonomi ya. Kalau kita gimana ini? Piye, Mas? Masih putu jana, Bante. Oke. Masih putu jana. Ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, oke. Ada banyak faktor. Ya, banyak sekali faktor nih. Mungkin Anda pusing kali kalau kalau Bante ceritain nih ya. Oke, tapi oke, Bante akan coba jelasin
bagaimana untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, ketika Anda berbuat baik, besar kecil hasil atau manfaat kebajikan yang dilakukan itu bergantung. 1. Kualitas spiritual si penerima. Oke. 2. Sikap batin si pemberi. Ketika Anda memberikan penerimanya, kualitas spiritualnya, putu jana, ya akan berbeda ketika Anda memberi atau kualitas spiritualnya seorang Arya. Itu pasti. Nah, putu jana pun tingkatannya berbeda-beda. Putu jana misalnya dia cuma jaga sila saja. Itu akan berbeda ketika ada yang putu jana tapi dia punya tingkatan konsentrasi jana. Gitu. Kualitas penerimanya akan berbeda. Jaga sila dan punya tingkatan konsentrasi jana. Ya, lalu juga berbeda lagi, dia latih jana dan juga sudah punya nyana-nyana, kebijaksanaan, hanya sudah berwipasana. Itu juga akan berbeda kualitas ininya, penerimanya. Nah, dari spirit, dari moralitas akan menentukan lagi. Ketika Anda berdana kepada orang yang tidak bermoral, akan berbeda lagi hasilnya, manfaatnya. Gitu. Dari kualitas spiritual penerima, ya. Nah, itu akan menentukan besar atau kecil manfaat kebajikan yang dilakukan di sana. Nah, Anda harus bisa pahamin ini, ya. Ini terjadi. Lalu sikap batin si pemberi juga sama. Ketika istilahnya sikap batin pemberi di sini, dia berdana, mungkin saja ada yang berdana karena keinginan atau ya mengharapkan hasil. Artinya ada keserakahan di sini, ada pamrih, bisa saja. Atau juga karena benci, bisa saja memberi seseorang karena dasarnya motivasinya kebencian, lalu kebodohan, lalu berdana karena takut, berdana cuma karena tradisi keluarga saja, menjalankan tradisi keluarga. Lalu berdana ingin terlahir di alam lebih baik dari si pemberinya. Lalu berdana untuk membuat pikirannya senang. Ya, motivasinya. Atau berdana untuk memurnikan pikirannya. Ya, itu dari sikap batin si pemberi. Artinya niat si pemberi berdana itu apa? Ya, terus juga pada saat berdana, kalau yang bicara abidama nih, ini termasuk tihetuka atau enggak? Pada saat Anda melakukan kusalanya, ini kusalanya tihetuka atau dihetuka? 2 akar atau 3 akar? Anda berbuat baiknya, punya pengertian enggak Anda berbuat baiknya? Ada sada enggak? Sada terhadap hukum kama. Terus ada kebencian Anda enggak? Nah, aloba, adosa, amoha di situ kan. Kalau di situ ya berarti tihetuka. Berarti kualitas kusala Anda tihetuka. Ya, seperti itu. Lalu cara memberi. Cara atau sikap atau cara seseorang memberi itu pun mempengaruhi. Ya. Nah, di sini juga sikap batin pemberi ini juga ada lagi, pemberian dimurnikan oleh si penerima, atau si pemberi, dan juga si penerima dan si pemberi, ya kan? Dimurnikannya oleh dua pihak, ya, pemberinya saja atau penerima saja, atau pemberi dan penerima. Makanya dengan begitu hasilnya kan, kalau misalnya yang terbaik adalah pemberinya murni, sikap batinnya baik, dan juga penerimanya murni. Artinya punya kualitas-kualitas spiritual, kualitas-kualitas batin yang tinggi, dimurnikan dua pihak, gitu. Lalu yang diperlukan, yang perlu diperhatikan lagi, berbuat baik sebelum melakukan harus happy, niatnya kuat, usahanya mantap. Lalu pada saat melakukan juga harus tulus, juga happy juga pada saat melakukan perbuatan baik. Dan setelah melakukannya
tidak menyesal, harus happy juga. Jadi pada saat melakukan dan sesudah melakukan kebaikan harus happy. Nah, itu yang juga diperhatikan dalam berbuat baik. Nah, berikutnya sikap cara seseorang memberi. Nah, ini pun juga penting. Ya, seperti memberi, ada orang yang memberi, misalnya seperti memberi kepada pembantu. Ya kan? Ya, pembantu bisa dibilang kita menikmati kualitas yang baik, tapi memberinya kualitas yang buruk. Ya kan? Nah, itu artinya dibilang seperti memberi kepada pembantu. Gitu. Jadinya kita makan misalnya jeruknya yang bagus-bagus, buat kasih orang yang busuk-busuk aja dah kasih orang gitu. Kan udah nggak ada yang makan gitu kan, sudah kasih orang aja. Itu artinya kualitas memberi seperti kepada pembantu. Itu. Ya. Lalu memberi seperti kepada teman. Artinya di sini kita makan yang kita yang makan ya, yang kita beri pun seperti yang kita makan, bisa dikatakan itu. Memberi kepada teman dan memberi kepada yang lain sama kualitasnya seperti yang dia pakai. Itu memberi seperti teman. Memberi seperti memberi kepada teman. Oke. Terus memberi dengan hormat kepada guru. Nah, artinya apapun yang diperoleh, dia akan memberi dengan kualitas terbaik, walaupun dia nggak pakai kualitas tersebut. Gitu. Itu memberi kepada guru, memberi kualitas yang terbaik. Nah, itu cara atau sikap seseorang memberi. Terus juga pada saat memberi juga memberi dengan penuh hormat atau enggak. Itu satu kondisi lagi. Lalu setelah memberi, menyakiti seseorang atau enggak. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Anda berbuat baik. Akhirnya nanti ketika Anda memperhatikan ini, hasilnya akan maksimal yang seperti Anda mau. Ya. Terus objek yang diberikan juga sama. Ya, objek yang diberikan. Nah, besar kecilnya barang dan nilainya akan menentukan kualitas kebajikan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Besar kecilnya barang dan nilai akan menentukan kualitas kebajikan. Makanya nggak fair cuma dana misalnya jeruk sekilo, mintanya usahanya biar lancar, anaknya sehat terus, misalnya lulus sekolah. Misalnya begitu, ya enggak, ya ini kan enggak sesuai loh barang sama nilainya, ya enggak sebanding. Waduh, ini mah tekor ini yang ngasihnya, bisa dibilang gitu. Ya enggak kalau kita, ya itu makanya. Nah, objek besar kecil barang dan nilai akan menentukan kalau semakin Anda bisa memberikan nilai dengan nilai yang besar, value-nya Anda akan mendapatkan kualitas kebajikan yang besar. Apalagi kalau nilainya ini, misalnya ini mungkin barang kesayangan Anda, value-nya sangat berharga, punya nilai yang lebih dari Anda, terus Anda lepaskan untuk diberikan kepada yang lain, itu value-nya akan lebih bernilai. Anda rela untuk melepaskan barang berharga Anda untuk orang lain. Itu dari nilai. Nah, value ini bisa value historical, bisa di emosional. Ya. Emotional sense, ikatan emosional bisa. Gitu. Seperti itu. Dan barang gede kecilnya pun menentukan, bisa dikatakan. Ya, itu menentukan kualitas kebajikan. Lalu kemurnian pikiran juga menentukan lebih menentukan dari besar kecilnya barang. Pada saat memberi, pikiran Anda murni. Itu juga menentukan. Lalu memberi semampunya. Seseorang
tidak lebih atau tidak kurang. Nah, artinya memberi sesuai dengan kemampuan kita. Artinya nggak dipaksa atau bagaimana. Artinya kita memang mau memberinya seperti ini. Ya udah, mau yang terbaik ya kita mampu. Nah, tidak merugikan yang lain. Nah, ini objek yang diberikan. Jadi untuk bisa memaksimalkan kualitas kebajikan Anda harus tentukan, Anda harus memperhatikan kualitas spiritual si penerima, bagaimana. Sikap batin si pemberi, sikap batin Anda yang memberi, bagaimana. Terus cara atau sikap seseorang memberinya bagaimana. Objek yang diberikannya itu juga bagaimana. Itu akan menentukan hasil dana Anda nanti maksimal atau tidak. Oke. Jawaban Bante begitu. Sudah mau jam 6. Apakah masih bisa Mau beberapa, lanjut? Bante? mungkin sampai 555 ya, Bante. Jadi nanti 5 menit kita baca untuk pelimpahan jasa ya, Bante. Boleh. Cikime, silakan. Ini ada satu pertanyaan langsung dari Bapak Didi di Tadama. Kepada Bapak Didi, saya persilakan, tapi waktunya udah sempit, mungkin nanti bisa dipercepat pertanyaannya. Baik. Bante, izinkan kami bertanya lagi, Bante. Kan dikatakan kita sudah lama di Tripitaka dijelaskan bahwa kita sudah lama sekali berkelana di samsara ya. Kalau boleh mengambil kesimpulan tuh kita sebenarnya sudah pernah di banyak alam juga ya, Bante ya. Dalam hal ini cuman alam sudawasa yang belum pernah kita kesana kan, Bante ya. Oke. Artinya ada kemungkinan loh, bukan sudah loh. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Pastinya Anda harus cek sendiri loh. Iya, baik. Apa selama di samsara jadi jangkrik doang atau coba penghuni neraka aja. Ada kemungkinan, nggak pasti. Pasti. Ada kemungkinan maksudnya. Iya, ada kemungkinan gitu. Ini Bante berkenaan tentang satu kelompok yang dinamakan Asura. Nah, ini sebenarnya satu perumpamaan atau memang ada kelompoknya sendiri? Sepertinya ada. Nah, terus memang apakah yang telah dilakukan Asura ini, apakah yang telah dilakukan makhluk yang bersangkutan sampai terlahirkan ke alam Asura? Mungkin Bante bisa menjelaskan dalam hal ini, Bante. Nah, secara ini ya Asura ini bisa Asura dewa, ada juga yang Asura apaya nih secara, karena kalau yang cerita Dewa Saka, mereka para Asura dewa itu kan selalu perang sama para dewa di sana gitu kan. Dan para Asura itu pun tinggal di alam dewa sebelumnya gitu. Dan Asura ini dilahirkan karena mereka punya pandangan salah yang kuat. Jadi mereka terlahir sebagai Asura dan mereka punya konsentrasi. Mereka punya tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi, tapi punya pandangan salah. Gitu. Pandangan salah. Pandangan salahnya kuat. Pandangan salahnya Setahu Bante seperti itu. Ya. Baik. Makanya hati-hati tentang terhadap pandangan salah. Terus pertanyaan terakhir untuk penutupan. Bante kan kalau di teks-teks Buddhis pernah dijelaskan kalau di alam dewa tuh ada Dhamma Hall ya. Apakah di alam Brahma ada Dhamma Hall juga? Atau di alam Brahma Bante nggak dapat referensinya. Tapi ya di alam dewa ada Balai Sudamo namanya. Di Balai Sudamo di sana ada memang tempat pertemuan untuk para dewa membahas dhamma di sana. Dan yang datang ke sana para dewa yang memang mau mempelajari dhamma, dan mereka pun di sana bisa belajar dhamma. Setidaknya ada dewa yang mengajari dhamma sana, atau juga mungkin ada Brahma yang mengajari dewa di sana, para dewa yang mau belajar dhamma di sana,
atau juga ada para biku yang memang punya kemampuan untuk naik ke alam dewa tersebut dan mengajar dhamma di sana. Nah, seperti itu. Para nama dewanya berarti lupa nama dewanya, Sumana atau apalah gitu. Itu. Nah, tapi di alam dewa, di alam Brahma juga ada Cetia, artinya ada pagoda. Pagoda di alam dewa ada. Nah, pagoda di alam Brahma juga ada. Ini yang menyimpan relik-reliknya Buddha gitu. Di alam dewa ada istilahnya. Warnanya, pagodanya dikatakan warnanya emas, di alam Brahma warnanya putih gitu, kayak perak gitu. Baik. Dan bagi seseorang yang memiliki dibacaku, mata dewa bisa melihat ini, bisa mengecek ini. Gitu. Di alam dewa ada pagodanya seperti apa, warnanya apa. Dan di alam Brahma ada pagodanya seperti apa, warnanya apa. Dicek. Baik, ini berarti perbedaan antara dewa yang dewa biasa dengan dewa. Udah pertanyaan. Terakhir izinkan saya. Ini ininya postnya nih mesti di-cut ini. Izinkan Bante kan last question. Terakhir dari yang terakhir ya, brother. Apakah ada perbedaan antara dewa yang mempunyai keyakinan ke Buddha Dhamma Sangha dengan dewa-dewa biasa? Apakah ada perbedaannya? Ada. Biasanya dikatakan dewa yang memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha itu cahayanya lebih terang. Salah satunya dibandingkan mereka yang tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Kualitas dewanya. Yang setahu Bante seperti itu. Cahaya terang. Oke. Baik, Bante. Sadu Bante. Nggak berasa Bante, rencana 1,5 jam menjadi 2 jam Bante. Tapi luar biasa Bante, dhamma yang disampaikan membantu kita setidaknya Bante untuk terbebas sedikit dari ketidaktahuan Bante. Semoga ada kesempatan lain waktu Bante untuk membantu kami terbebas lagi Bante. Nanti kita bahasnya jangan di sini ya. Iya Bante. Itu di balik layar aja. Awal Bante untuk Buddha. Jangan ditodong langsung. Iya Bante. Awal-awal untuk perkembangan Buddha Dhamma di daerah Jawa Tengah ini Bante memang harus pelan-pelan Bante. Jadi mohon bimbingan Bante Kondanya untuk bantu kita di sini supayanya banyak perkembangan Buddha Dhamma juga berjalan dengan baik dan berkembang dengan maju supaya ke depannya banyak makhluk yang mengenal dan tercerahkan Bante akan ajaran Buddha Dhamma Bante. Sadu Bante. Sadu. Tapi ini kayaknya nggak cuma Semarang aja nih, ada Medan, ada Jakarta kayaknya. Bali juga ada ya. Ada Tegal juga tadi saya lihat Bante. Ada Tegal juga. Iya Bante. Oke Bante, teman-teman dan sahabat Kalyanamita sekalian, kita setelah mendengarkan dhamma yang luar biasa dari Bante Kondanya, waktu nggak berasa sampai 2 jam karena kemurahan hati dari Bante hingga menambah 30 menit. Waktunya kita berbagi dengan semua makhluk, baik yang tampak maupun di seluruh alam semesta. Semoga kebajikan yang kita lakukan hari ini, dari selama 2 jam ini, kita bagi supaya mereka semua ikut berbahagia. Bante, kita mohon bimbingan untuk pelimpahan jasa, Bante. Oke, ya, mari kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para dewa penguasa tempat, dan juga semua makhluk. Semoga mereka ikut berbahagia. Juga kepada sanak keluarga dan leluhur yang telah meninggal, semoga mereka juga ikut berbahagia dengan pelimpahan jasa ini. Dan juga semoga dengan pelimpahan jasa ini mengkondisikan hal-hal yang buruk menjadi lenyap, dan juga mencegah hal-hal buruk untuk muncul,
dan mengkondisikan terus munculnya kondisi-kondisi baik dan meningkatnya kondisi baik yang sudah ada, dan juga mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadu Bante. Sadu, sadu, sadu. Silakan dibaca sama-sama. Yuk. Etawata camehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyam asawakaya waham hotu idame punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bagam sabasatanam bajemi te sabe me samam punya bagam labantu. Sadu, sadu, sadu. Sabba buddhanubhavena, sabba dhammanubhavena, sabba sanghanubhavena, buddha ratanan, dhamma ratanan, sangha ratanan, tina ratananang anubhavena, catura siddhi sahasa dhamma kandanubhavena, pita katayanubhavena, jina sawakanubhavena, sabete roga, sabete baya, sabete antaraya, sabete upadawa, sabete dunimita, sabete awamanggala winasanto, ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako, bala wadako, wana wadako, wadako hotu sabada duka roga baya werastoka satu supadawa aneka antaraya piwina santu cate jasa jaya siddhi danang labanto tibagyang sukambalam siri ayu cawano ca bogang wudi caya tawa tatawa saca ayo ca jiwa siddhi bawantu te bawatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sukhi bawantu te bawatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sukhi bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha sanghanubhavena sada sukhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita baca ini sama-sama ya, pernyataan kebenaran. Atana metang bikawe anawakato yang parupakamena tatagatang jivita woropeya anupakamena bikawe tatagata parinibayanti
etena sacawajena wigamentu upadawa. Jadi tidak ada alasan apapun dan tidaklah mungkin bahwa seseorang mampu mengambil kehidupan atau membunuh sang Tathagata. Sesungguhnya sang Tathagata memasuki parinibbana tanpa usaha dari siapapun. Dengan kebenaran ini semoga bahaya menjadi lenyap. Sadu, sadu. Sadu. Oke, ya kita baca Buddha Sasana Cirang Titanto 3 kali. Ini aspirasi, semoga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Buddha Sasana Cirang Titanto, Buddha Sasana Cirang Titanto, Buddha Sasanang Cirang Titanto. Sadu, sadu, sadu. Semoga Buddha Sasana bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Bante, Suki Hotu Bante atas waktu dan dhamma desananya yang luar biasa Bante. Semoga Bante sehat dan berbahagia Bante. Semoga Bante merealisasi nibbana Bante. Sadu, sadu. Mari para sahabat Kalyanamitta sekalian, kita mengucapkan anumodana kepada Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Ya. Sama dulu ya. Terima kasih. Terima kasih para sahabat Kalyanamitta sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Anumodana Suki Hotu. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak nyaman. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya.